Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizky Satria Putra. Saya dari Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Usuluddin dan Dakwah IAIN Kediri, tahun ajaran 2020-2021 semester 2 ini. Video ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas UAS atau ujian akhir semester mata kuliah Ilmu Dakwah yang diampu oleh yang terhormat Bapak Ahmad Fauzan MAG. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat serta taufik hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di sini di forum ini dengan keadaan sehat walafiat. Biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua kalinya, salat serta salam tak lupa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat-sahabatnya, tabiin dan juga para keluarganya. Dan tak lupa kita sebagai pengikutnya, semoga nanti di akhir zaman kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit berceramah dengan membawakan judul pentingnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah teman-teman yang berbahagia, syukur itu mempunyai makna tersendiri, yaitu berterima kasih, menerima atas semua anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yaitu hamba-hambanya. Kita tidak bisa menghitung seberapa banyak besar nikmat yang sudah diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti nikmat kesehatan, nikmat diberikan keimanan, nikmat masih bisa berpikir, dan nikmat-nikmat lainnya yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Namun di sini permasalahannya adalah mengapa kita tidak bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan saat ini banyak sekali orang-orang yang berpikiran bahwa bersyukur itu harus pada anugerah-anugerah tertentu, seperti kita sedang mendapatkan uang ataupun material seperti rumah, baju, kendaraan bermotor dan juga mobil. Dalam surat Al-Quran Allah pernah bersabda, yaitu sesungguhnya jika kalian bersyukur maka kami akan menambahkan nikmatmu, tetapi jika kalian mengingkari nikmatmu sesungguhnya azabku lebihlah dan sangatlah pedih. Jadi menurut saya pemikiran-pemikiran seperti itu sangatlah salah dan juga fatal. Karena jika ada orang yang berpikiran seperti itu, maka orang tersebut termasuk orang-orang dalam golongan orang-orang yang kufur. Jadi kalau teman-teman tidak ingin termasuk ke dalam golongan orang-orang yang kufur, marilah sekarang kita pandai-pandai bersyukur dan bersama-sama bersyukur apapun anugerah nikmat Allah yang diberikan kepada kita semua. Dalam materi bersyukur ini terdapat dampak positif, sebenarnya banyak sekali, namun di sini saya ringkas menjadi 4 poin utama dampak positif dalam bersyukur, yaitu yang pertama menghindarkan kita dari sifat-sifat tercela, khususnya sifat-sifat sombong dan juga angkuh. Yang kedua, menyadarkan kita bahwa semua yang kita miliki, semua yang kita punya adalah semata-mata hanya milik Allah, dan kita pun juga milik Allah yang nantinya juga akan kembali kepadanya. Yang ketiga, menyadarkan kita bahwa
kita itu orang-orang yang beruntung daripada orang-orang lain. Kita di sini bisa mengambil contoh melihat orang-orang yang berada di pinggir jalan, di kolong jembatan. Mereka tidak mempunyai tempat tinggal yang layak, tidak mempunyai pakaian yang layak, dan bahkan jika membicarakan sandang pangan pun juga kurang. Namun kita sekarang sudah merasakan nyamannya di rumah sendiri yang layak, pakaian yang layak, sandang pangan pun terpenuhi. Jadi dengan bersyukur kita bisa sadar akan keberuntungan kita di posisi ini daripada orang lain yang tidak bisa merasakan bagaimana berada di posisi kita. Lalu yang terakhir adalah menjalankan hidup dengan bahagia. Nah, maknanya apa? Jadi jika kita bisa bersyukur, kita akan hidup lebih bahagia, tenang, dan juga tentram, karena kita selalu mensyukuri apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita, daripada kita membandingkan apa yang diberikan Tuhan kepada orang lain dan diberikan kepada kita. Itu akan lebih menimbulkan sifat-sifat yang tercela seperti sifat-sifat iri hati dan juga dengki. Maka dari itu marilah bersyukur untuk menjadikan hidup lebih bahagia dan juga tenang serta tentram. Dan jika teman-teman tidak ingin termasuk golongan orang-orang yang kufur, sesekali jangan terlalu sering melihat derajat orang yang di atas kita, tetapi cobalah sesekali memandang orang yang derajatnya di bawah kita, karena itu bisa menyadarkan kita bahwa mereka itu tidak seberuntung kita yang bisa berada di posisi ini, berada di nasib ini. Mereka belum bisa merasakan apa yang kita rasakan. Jadi pandai-pandailah bersyukur. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Dan untuk pelajaran yang bisa kita ambil hari ini adalah bersyukurlah, karena bersyukur itu bisa menjauhkan kita dari sifat-sifat sombong dan juga angkuh, menyadarkan kita bahwa semua yang kita miliki, semua yang kita punya itu hanyalah semata-mata milik Allah, dan kita pun juga milik Allah yang nantinya akan kembali kepadanya. Syukuri apapun yang telah diberikan oleh Allah, dan kita bisa dihindarkan dari sifat itu tadi, sombong dan juga angkuh, dan lebih didekatkan dengan kebahagiaan hidup dan juga ketenangan hidup. Dan jika dihubungkan dengan wabah pandemi COVID-19 ini, bersyukur itu sangat ikut andil di dalamnya, dan bersyukur itu bisa kita wujudkan dengan cara kita mengikuti protokol kesehatan yang sudah dijalankan oleh pemerintah sedari dulu semenjak COVID itu masuk ke Indonesia. Jadi bersyukur itu kita jalankan dengan mematuhi protokol kesehatan. Yang pertama, selalu bermasker kemanapun tujuan Anda, tidak memandang dekat atau jauhnya tujuan yang kita tuju. Yang kedua itu mencuci tangan setiap dua kali satu hari, ataupun sebelum dan sesudah melakukan sesuatu, lebih banyak lebih baik. Lalu yang terakhir, memberi jarak kepada orang lain, karena itu membantu untuk meminimalisir penyebaran COVID-19 ini. Dan yang terakhir, yang paling akhir, yaitu jangan lupa tetap berdoa, meminta ampunan kepada Allah. Berdoalah semoga dijauhkan dari wabah pandemi COVID-19 ini, dan juga berdoalah juga semoga bumi Indonesia cepat membaik dan COVID-19 ini segera hilang. Dan jangan lupa juga selalu meminta ampunan kepada Allah, dan juga bersyukur apapun nikmat yang diberikan oleh Allah, sekecil apapun, sesepele apapun, sebesar apapun itu, tetaplah bersyukur. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf, dan juga semoga bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itu tadi sedikit ceramah yang bisa saya sampaikan. Dan jika ditanya apakah tujuan dilaksanakannya acara tersebut, tujuannya adalah yang pertama mempererat silaturahmi antar sesama. Yang kedua,
mendalami kajian betapa pentingnya itu bersyukur. Yang ketiga, mengetahui bahwa bersyukur itu sangatlah penting, sangatlah penting. Kita tidak boleh mensyukuri nikmat itu hanya yang tertentu saja, tetapi kita mensyukuri nikmat itu semua nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita semua. Jadi tidak pada hal-hal tertentu saja, seperti misalnya kita mendapatkan uang dengan material. Tidak hanya itu saja, tetapi dengan nikmat sekecil apapun, sebesar apapun itu, kita harus mensyukurinya, kita harus pandai-pandai mensyukurinya. Lalu yang terakhir adalah untuk mengedukasi remaja era milenial ini untuk selalu mematuhi protokol kesehatan yang telah dijalankan oleh pemerintah sedari dulu saat virus COVID-19 masuk ke Indonesia. Mungkin itu sedikit kesimpulan yang bisa saya sampaikan dengan berdasarkan tujuan diadakannya acara tersebut. Semoga sedikit ceramah tadi bermanfaat, dan apabila ada kesalahan kata, kesalahan dalam jabatan, saya haturkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.